Guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan zodiak reading untuk percintaan. Bagaimana percintaan zodiak Taurus di bulan Maret, baik untuk yang single maupun berpasangan. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Taurus. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena energi yang ketarik atau pesan yang aku sampaikan bisa aja semuanya resonate, relate dengan situasi kamu, atau resonate sebagian bahkan nggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, percintaan Taurus untuk yang berpasangan dulu ya. Percintaan Taurus untuk yang berpasangan. Oke. King of Cup. Jika kamu sebagai maskulin ya, di bulan Maret ini terlihat di sini kamu lebih sayang, lebih perhatian dengan pasanganmu, lebih bucin. Nah, jika kalian feminim, pasanganmu lah yang akan terlihat lebih care ya, lebih bucin, lebih sayang, lebih perhatian, lebih nice. Oke, dan di sini aku lihat beberapa dari Taurus, terutama yang feminim, kalian berpasangan dengan seseorang yang usianya lebih tua ya. King of Pentacles. Jika kalian maskulin ya, Taurus, kalian akan lebih royal terhadap pasanganmu. Dan jika kalian feminim, pasanganmu yang bakal lebih royal ya. Terkonfirmasi lagi beberapa dari Taurus feminim, kamu berpasangan dengan seseorang yang usianya lebih tua. Ada yang secara finansialnya sangat mapan dan dia royal, ada juga tapi sikapnya agak tertutup ya, berkarismatik, sifatnya agak tertutup, boleh dibilang pendiam ya, nggak banyak bicara. Mungkin orang yang nggak kenal menganggapnya kurang ramah ya, tapi ada juga yang di sini terlihat pasangannya sangat ramah, friendly, berkarisma, charming, terus dia ini ya ekstrovert, suka bersosialisasi, kemudian juga apa ya, selalu welcome gitu ya ke semua orang. Yap, di Empress. Taurus feminim ya, di sini terlihat bahwa kamu juga lebih perhatian sama pasanganmu, lebih perhatian, lebih sayang, lebih merawat ya, menyediakan keperluannya, kebutuhannya, perhatian, lebih sayang gitu. Nah, buat kamu yang maskulin, pasanganmu pun ya di sini terlihat bakal lebih perhatian ya, lebih perhatiannya tuh nggak cuma nanyain udah makan belum, tapi kayak yang semua hal itu bener-bener dia siapin, bener-bener yang kamu tuh dirawat banget oleh seorang pasangan ya, mau istri, mau pacar, tuh bener-bener yang dirawat banget gitu. Nah, kamu yang Taurus feminim ya, kamu pun juga bener-bener merawat gitu ya suami atau pacar kamu. Mungkin ada yang masak-masakin juga gitu ya, apalagi kalau misalkan pasanganmu sakit, bener-bener kamu udah kayak jadi dokternya, susternya gitu. Queen of Wands. Oke. Buat Taurus feminim ya, kamu pun juga nggak hanya sekedar care, sayang, perhatian, merawat, tapi juga mengontrol ya, mengontrol dalam hal yang positif. Jadi semisal kamu suka ngingetin, nasehatin dengan tujuan yang baik, bantuin dia, misal pekerjaannya, misal ada masalah kamu bener-bener support, mengayomi. Nah, sebaliknya Taurus maskulin, pasanganmu yang seperti itu ya, nggak cuman
ngasih perhatian berupa tindakan aja, tapi juga support, ngingetin kamu kalau kamu salah jalan gitu. Ya mengawasi, memantau, tapi dalam tanda yang positif ya. Kalau yang negatif tuh kan mengontrol, yang kemana-mana harus ngikut, terus ngawasin sosmed kamu, sampai ngehack WhatsApp kamu, ini enggak ya. Positif ya. Four of Cups ya. Tapi memang ada momen-momen dimana kamu atau pasanganmu itu sempat ngambek karena ilfil lah. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak sesuai itu, kamu atau pasanganmu itu nggak mau berantem, adu mulut, berdebat, itu enggak, tapi lebih ke ngambek, ngediemin dulu gitu. Nanti kalau hati itu udah enak ya, baru ngajak ngobrol. Four of Pentacles nih ya. Di sini terlihat kalau misal nih kamu ada masalah atau pasanganmu yang ada masalah, kalian tuh cenderung nggak mau langsung berbagi cerita ya, cenderung menyimpan masalahnya masing-masing dulu gitu, menarik diri atau jadinya pendiam. Nah ya, kalau pasanganmu sudah misalkan ngajak bicara, kamu kenapa bla bla bla, baru di situ kalian ngobrol. Atau sebaliknya, pasanganmu kalau ada masalah diem, nggak mau ngomong, mungkin sekali dua kali kamu tanyain juga nggak mau ngomong, bilangnya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kamu udah ajak duduk bareng, udah kamu ibaratnya tuh bukan dipaksa ya, tapi bener-bener kamu ngobrol dari hati ke hati, nah tuh di situ akhirnya dia mau ngomong dan terbuka. Oke, next. Six of Cups nih ya. Buat Taurus, kalau misal nih kalian sempat konflik, jangan khawatir. Di sini selalu ada jalan keluar, jalannya semesta, kalian berbaikan kembali. Karena apa? Ada koneksi soulmate ya yang aku tangkap nih, sehingga kalaupun ngambek, kalaupun ada konflik ini nggak bisa lama. Jangankan berhari-hari, sehari pun mungkin setengah hari aja gitu. Pagi ngambek, malamnya aduh nggak enak rasanya, udah baikan lagi aja gitu. Nah terus Taurus, meskipun kamu udah punya pasangan, ini bisa jadi akan ada kehadiran orang masa lalu ya. Jadi mungkin mantan pacar, mantan gebetan kah, atau seseorang yang pernah deket atau suka sama kamu, kayaknya bakal nongol lagi ya. Bisa menghubungi kamu secara terang-terangan, atau ketemu nggak sengaja di ruang publik gitu, atau muncul di sosmed, tiba nge-like postingan kamu, tah komen kah, atau malah DM, atau at least nge-view ya, ngeliatin story kamu. Bahkan beberapa ada yang ngajak berbaikan ya. Berbaikan ini bisa ya meminta maaf terus berteman, ada juga yang ngajak balikan, ngajak pacaran gitu, meskipun tahu kamu udah punya pasangan. Eight of Wands ya. Akan ada pembicaraan dari hati ke hati, heart to heart conversation antara kamu dengan pasanganmu ya, terkait apapun, terkait yang kamu rasakan, terkait yang dia rasakan ya. Makanya aku menangkap koneksinya soulmate banget, karena nggak ada huru hara. Kalaupun ada konflik, diem dulu, walaupun menutup diri, menghindar, nggak lama kalian ngobrol, bicarakan baik-baik ya. Nah mungkin juga bisa buat kalian yang masih pacaran belum menikah nih, bakal ada kabar ya, seperti pacar kamu berniat buat melamar, atau mulai ngobrolin tentang pernikahan ya. Oke. Five of Pentacles ya. Tadi sempat aku spill bahwa sempat gitu ya, ada situasi kamu dan doi ini ngambek ya. Bisa kamu yang ngambek, pasanganmu yang ngambek, atau dua-duanya nih ya. Nah di fase itu kenapa kalian nggak bisa marahannya lama? Karena ada rasa kehilangan, sedih yang mendalam gitu.
Kalau bahasa Jawa itu kok wes rasanya keronto-ronto gitu ya. Tertusuk-tusuk yang sepi banget. Aduh, pokoknya nggak bisa seperti ini gitu. Makanya ya selalu ada jalan buat klarifikasi, komunikasi, deep talk. Itu tadi ya, heart to heart conversation. Ya, kita lihat lagi nih, The Hierophant. Beberapa Taurus yang belum menikah, kamu kayaknya bakal dilamar atau setidaknya membicarakan tentang keseriusan hubungan ya. Dan bagi yang sudah menikah ya, di sini pernikahanmu semakin kuat pondasinya ya. Makanya ada energi ketarik, makin sayang, makin bucin, makin perhatian, makin sama-sama dewasa. Dan kalaupun ada masalah, sudah nggak musim buat debat-debat ya. Kalau namanya jengkel, menghindar dulu oke. Tapi itu pun nggak bisa lama karena merasa sangat-sangat saling kehilangan gitu loh. Oke, nah sekarang kita coba cek dengan kartu oracle. Percintaan Taurus Maret untuk yang berpasangan ya. Nih ada The Snake. Hati-hati adanya godaan orang ketiga. Yang terbaca di tarot adalah energi orang masa lalu ya. Nah, orang masa lalu ini bisa dari pihak kamu, bisa dari pihak pasangan. Cuman yang aku rasakan lebih ke pihak kamu, Taurus ya, godaan pihak ketiga. Yap, nih. Ascending, preparing for union. Nih yang aku bilang tadi, ada beberapa yang bakal dilamar, diajak nikah, atau mulai membicarakan pernikahan, membicarakan lamaran ya, atau juga hubungan ke arah yang lebih serius karena di sini ada new fase. Jadi nggak mentok di sini aja, ada perkembangan. Nah, ya. Bahkan kalaupun kalian sudah menikah, ketika ada godaan orang ketiga tapi kamu lebih memilih untuk memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. The Golden Mirror. Nih ya, ketika ada salah satu yang ngambek atau marah ya, hubungan berasa seperti berjuang sendiri. Tapi nggak lama ya situasi ini. Mungkin ada yang sudah mengalami atau saat ini lagi terjadi. Jangan khawatir, nanti bakal ada komunikasi pembicaraan dari hati ke hati. Yap, nih ada Coffin. Sekalipun ada godaan orang dari masa lalu ya, kamu memilih untuk tidak mengabaikan ya, atau memilih untuk tidak menghiraukannya. Kamu lebih memilih memperbarui atau memperbaiki hubungan dengan pasanganmu. Terus healthy choices, ketika ada konflik memilih pilihan yang sehat, yaitu mendingan self love, self care dulu, happy. Kalau sudah hati sama-sama enak gitu ya, baru nih kita bicara yuk gitu. Jadi nggak ada ya istilahnya di sini itu adu argumen, perdebatan, perang gitu. Jadi lebih memilih masing-masing dulu, introspeksi, saling mencintai diri sendiri dulu ya, memperhatikan diri sendiri dulu, me time lah, baru kalian bicara. Nah sekarang untuk yang single, yang berpasangan, jangan pergi dulu ya. Masih ada energi zodiak dan inisial nama. Yuk yang single ya, Taurus single, bagaimana percintaanmu di bulan Maret ya. Two of Wands, kayaknya bakal ada yang PDKT bahkan sampai jadian ya. Three of Cups, ada pertemuan dengan seseorang yang sangat istimewa. Bisa ini gebetan kamu, bisa crush kamu, bisa juga energi orang dari masa lalu. Nah, jadi dari pertemuan ini ada kemungkinan beberapa bahkan sampai akhirnya cocok dan ya udah jadian nih. Ace of Swords, ada seseorang yang
akan memfokuskan ke kamu. Jadi kalaupun dia PDKT sama kamu nih ya, artinya kan masih gebetan nih ya, nggak ada dia gebetan yang lain, fokusnya ke kamu aja gitu. Yap, Ace of Wands ya. Beberapa ada yang mendapatkan orang baru ya, atau merasakan kehadiran orang baru. Jadi ada beberapa orang dari masa lalu, tapi sebagian besar orang baru ya, yang mana ini bikin kamu tuh excited gitu. Kamu merasa, ih ini orang ini ya sangat menarik ya. Makanya beberapa ada yang sampai jadian nih ya, King of Cups ya. Jika Taurus single feminim ya, yang ngedeketin kamu nih, ada seseorang yang usianya lebih tua dari kamu, lebih dewasa ya, dan ini beneran memang cinta dia ya, memang cinta, memang tulus, memang niatnya serius. Terus Two of Swords. Beberapa Taurus dihadapkan pada dua pilihan, makanya ada orang baru, ada orang dari masa lalu. Dan buat Taurus maskulin, ini seseorang yang kamu deketin, Queen of Wands. Energinya seorang feminim yang tegas, berwibawa, berkarisma, jiwa leader, sangat dewasa, matang pemikirannya, mengayomi ya. Oke. Kemudian Seven of Swords. Ada loh energi orang masa lalu yang belum bisa move on dari kamu, tetapi kamu juga beberapa ada yang belum bisa move on dari orang masa lalu, makanya ketarik lagi nih. Hati-hati juga beberapa Taurus single, kamu dideketin dengan atau berdealing dengan seseorang yang udah punya pasangan. Yap, Eight of Swords nih ya, seseorang yang udah lama lose kontak sama kamu, atau bahkan udah ngeblok ya, atau kamu yang blok ke dia, yang blok ini bakalan muncul juga gitu. Nah tapi juga buat Taurus yang dimana kamu dideketin seseorang yang udah menikah ya, di sini kalaupun kamu menerima dari energi Eight of Swords ini, nanti energinya tuh nggak kemana-mana, hubungan kalian bakal ujung-ujungnya stuck karena dia udah punya pasangan. Oke. Queen of Pentacles. Buat Taurus maskulin nih, feminim yang kamu deketin, atau mungkin dia yang bisa ngedeketin kamu, seorang yang finansialnya udah sangat-sangat mapan, karirnya sukses, seorang feminim yang mempunyai jiwa atau sifat-sifat keibuan, merawat gitu ya, bukan mengatur ya. merawat, ngomong ya, menyediakan keperluan-keperluan kamu. Bisa ada yang masih belum pernah menikah, ada yang divorce atau single parent yang kamu deketin atau yang ngedeketin kamu, kalau Taurus maskulin ya. Nah sekarang kita coba cek energinya dari kartu Oracle nih buat Taurus single, percintaan di bulan Maret ya. Cupid's Arrow tuh ya, kamu akan mendapatkan surprise undangan dating dari someone, dan ini memang bulannya kamu bahwa ada seseorang yang nembak, menyatakan perasaannya dan menawarkan komitmen. Tuh langsung ya, aku tadi ngomong bakal ada surprise, ada yang ngajak kamu dating, langsung ketarik kartu date kencan. Ada yang dengan orang baru, ada dengan orang lama, tapi lebih banyak atau sebagian besar orang baru. Dan kisses nih, giving and receiving affection, falling in love ya, menerima dan memberi kasih sayang. Ada yang jatuh cinta, ini udah sinkron ya sama kartu tarotnya tadi. Terus tuh soulmates ya,
bertemu pacar, bertemu jodoh, bertemu cinta sejati, bertemu belahan jiwamu. Dan nih, ada energi orang lama yang kangen, makanya dia akhirnya muncul buat ngepoin sosmed kamu karena pengen lihat-lihat foto-foto kamu. Bahkan ada yang memang masih simpen foto kamu, foto kalian, video-video. Nih, nanti dia tiba-tiba muncul. Oke, sekarang zodiak ini sama ya, baik yang single maupun berpasangan. Bisa zodiak kamu, bisa zodiak siapapun itu yang berdealing dengan kamu di bulan Maret. Ada Pisces, Virgo, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Taurus, Taurus lagi, Capricorn lagi, Sagittarius, Pisces lagi, Sagittarius lagi, Scorpio, dan Aries. Inisial nama ini bisa nama kamu, bisa nama siapapun yang berdealing dengan kamu di bulan Maret. Nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Ada inisial N, J, Z, I, R, H, U, S, Y, I lagi, E, G, dan B. Bravo. Oke Taurus, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.